Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi hari ini bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Saya harap kalian semua sehat walafiat sampai kita bisa bertemu di sekolah ya. Oke, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Setelah membaca doa, kalian siapkan buku LKS kalian, siapkan buku tulis kalian. Apabila ada yang penting harap dicatat di buku tulis. Oke? Sekarang kita mulai. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah ragam hias pada kayu. Tentu kita sudah mempelajari sebelumnya ragam hias pada tekstil. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ragam hias pada kayu. Ragam hias pada kayu ini dapat dilakukan dengan mengukir, menggambar, atau melukis. Nah, ragam hias pada kayu ini biasanya digunakan untuk bagian estetika tempat tinggal. Maksudnya bagian estetika apa? Biasanya kalau kalian lihat di rumah itu, di lemari, di pintu, atau di meja ada terdapat ukiran-ukiran di mana kayu itu tidak rata. Nah, itu namanya ukiran. Itu salah satu bentuk estetika pada tempat tinggal, memperindah atau membuat pemandangan lebih bagus. Yang kedua, kegunaan dari ragam hias pada kayu adalah sebagai penolak bala. Maksudnya penolak bala apa? Itu mencegah kejadian buruk datang ke rumah atau ke tempat tinggal seseorang. Biasanya penolak bala ini masih dipercaya oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah hutan seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi. Lalu ada juga penghormatan pada leluhur. Sama juga biasanya daerah yang masih percaya atau mempercayai benda-benda magis biasanya menggunakan ragam hias pada hiasan-hiasan rumahnya. Teknik yang digunakan biasanya dalam membuat ragam hias pada bahan kayu digunakan teknik mengukir, di mana permukaan kayu ini dipahat dan dibentuk seperti relief. Teknik ukir ini berarti membuat sayatan pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Nah, di sini ragam hias yang dibentuk dengan cara diukir biasanya bermotif flora dan fauna, atau flora itu sudah kita tahu bentuk tumbuhan, fauna itu bentuk hewan. Seni ukir atau ukiran ini merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian yang cekung dan bagian-bagian yang cembung yang menyusun menjadi gambar yang indah. Lalu yang kedua ada menggambar, di mana kayu sebelum diberi warna, kayu itu dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita beri hiasan gambar. Misalnya kita mau membuat sendal kayu, di mana sendal kayu nggak mungkin hanya berwarna coklat saja, tapi setelah dibentuk menjadi sendal, diberi gambar atau hiasan menjadi lebih indah. Contoh penerapan ragam hias, seperti tadi saya bilang, ragam hias pada kayu ini contoh yang di bagian diukirnya seperti pada pintu, ada meja, kursi, ada juga mimbar. Mimbar ketika kalian yang laki-laki ini ketika sholat Jumat pasti kalian melihat imam berdiri di depan mimbar tempat dia memberikan ceramah. Nah, itu biasanya ada ukiran-ukiran seperti kaligrafi atau hiasan berbentuk bunga seperti itu. Selanjutnya ada penerapan ragam hias pada kayu, yaitu menggambar. Seperti tadi saya bilang, pada kayu menggambar itu biasanya membentuk terlebih dahulu barang yang ingin dibuat, barang yang ingin ditunjukkan, lalu baru diberi warna atau diberi sketsa gambar lalu diberi warna. Yang pertama ada, biasanya ini dipakai oleh suku Dayak Kalimantan, itu tameng. Ada gambarnya dilukis atau digambar, lalu sendal
kayu itu ada hiasan gambar floralnya. Lalu ada talenan kayu. Itu salah satu beberapa contoh dari penerapan ragam hias menggambar pada kayu dan juga mengukir pada kayu. Alat-alat untuk mengukir. Nah, alat-alat untuk mengukir ini yang utamanya itu ada 2. Yang pertama ada mata pahat mendatar dan juga mata pahat melengkung. Mata pahat mendatar itu biasanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pada saat mengukir kayu atau benda yang akan dibuat. Ketika dia ingin membuat sebuah lekukan akan menggunakan pahat melengkung, namun ketika ingin membuat sebuah simetris benda itu pasti menggunakan pahat mendatar. Nah, biasanya alat pahat ini digunakan bersamaan dengan alat pukul untuk membantu mendorong dalam mengukir. Nah, alat pemukul yang digunakan ini biasanya terbuat dari kayu. Umumnya dari kayu, namun ada pula yang menggunakan palu besi dan juga batu. Komposisi alat ukir. Nah, di sini ada berbagai macam komposisi alat ukir. Ada 5 macam yang mau saya bahas. Yang pertama ada pahat penguku. Pahat penguku ini memiliki ciri-ciri. Biasanya pahat penguku ini memiliki jumlah 20 bilah dalam satu set. Jadi nggak cuma satu ukuran, tapi ada beberapa ukuran sampai 20 nih pahat penguku. Lalu ada ukurannya, lebih lebarnya itu kurang lebih 1,5 mm sampai 40 mm. Panjang dari pahat ini biasanya 220 sampai 250 mm dengan ketebalan pahat 1,5 mm kurang lebih. Nah, fungsi dari pahat penguku ini adalah membuat ukiran lengkung, melingkar, cembung, cekung, ikal, dan pecahan atau kawean. Jadi biasanya pahat penguku ini membuat lengkung atau gelombang. Kalau mau membuat gelombang-gelombang atau lengkungan biasanya menggunakan pahat penguku. Lalu ada pahat penyilat. Pahat penyilat dalam satu set berjumlah 10 bilah, 10 macam. Ukuran lebar pahat paling kecil 1 mm hingga 40 mm. Nah, panjang pahat masih nggak jauh beda sama pahat penguku, yaitu 220 sampai 250 mm dan ketebalan 1,5 mm. Fungsinya untuk membuat ukiran atau pahatan berbentuk garis lurus dan bentuk dasaran atau lemahan. Jadi bentuk dasar. Jadi sebelum membuat lengkungan biasanya kita pahat datar dulu biar apa? Biar dia lebih mudah untuk diukir ke dalamnya nanti untuk lengkungan ke dalamnya. Nah, biasanya menggunakan pahat penyilat sebagai basic atau pahatan dasar. Yang ketiga ada pahat pengot. Dalam satu set, pahat pengot berjumlah 1 sampai 3 bilah. Nah, bentuk mata pahatnya miring menyudut, miring seperti obeng. Tapi ini alat pahat, bukan alat bengkel obeng. Tapi bentuknya agak mirip. Ukuran biasa yang dipakai dalam pahat pengot ada 4 mm sampai 10 mm. Panjangnya 220 sampai 250 mm dengan ketebalan lebih kurang 1,5 mm. Fungsi dari pahat pengot adalah membersihkan sudut atau sela-sela dasar ukiran yang sulit dijangkau dengan perata atau penyilat. Seperti tadi dibilang bentuknya itu miring menyudut, jadi dia agak tirus. Makanya dia bisa digunakan untuk membersihkan sudut atau sela-sela yang tidak terjangkau alat ukir. Selanjutnya ada pahat kol. Pahat kol dalam satu set berjumlah 5 sampai 10 bilah, di mana ukuran lebar pahat dari paling kecil 5 mm sampai dengan 45 mm. Panjangnya 220 sampai 250 mm dengan ketebalan lebih kurang 0,75 mm, lebih tipis dari pahat yang lain. Fungsinya untuk membuat ukiran cekung yang dalam seperti alur lengkung, lebih dalam dari pahat penguku karena ukurannya pula yang lebih kecil. Lalu yang terakhir ada pahat coret. Dalam satu set biasanya berjumlah 1 sampai 3 bilah. Nah, ukuran lebar pahat paling kecil adalah 3 mm sampai 1,5 mm. 1,5 mm, maaf, kelebihan.
Fungsinya untuk membuat ukiran atau pahatan isian atau hiasan daun atau bunga. Jadi biasanya digunakan untuk membuat hiasan yang lebih besar, pahat coret ini. Selanjutnya, ada menggambar ragam hias ukiran. Langkah-langkah yang pertama dalam menggambar ragam hias ukiran, yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Seperti tadi, bahan pahat dan kayunya yang pasti palu untuk memukul alat pahatnya sendiri, lalu kayu sebagai bahan dasarnya. Lalu kita untuk namanya aja menggambar, berarti kita akan memberi gambar pada sentuhan warna dan gambar pada ukiran. Jadi kita siapkan juga alat gambar. Yang kedua, membuat rancangan di kertas. Jadi sebelum membentuk kayu menjadi sebuah ukiran, kita rancang dulu nih sketsanya di sebuah kertas. Mau seperti apa sih kita menghias atau membentuk kayu tersebut. Setelah itu yang ketiga, memindahkan rancangan pada bahan kayu. Setelah yakin seperti apa bentuk yang akan kita buat, kita tiru kayu yang sudah disiapkan menjadi seperti gambar. Yang keempat, menerapkan cat untuk menyempurnakan. Jadi setelah kita beri bentuk, kita beri warna agar lebih hidup, agar lebih indah. Yang kelima, memberikan cat transparan atau cat transparan itu biasanya warnanya bening untuk memberi kesan mengkilap pada kayu. Selanjutnya ada melukis ragam hias di atas bahan kayu. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama seperti tadi, sudah pasti kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk melukis pada kayu. Lalu yang kedua, membuat sketsa ragam hias pada kayu. Kalau tadi menggambar itu sketsa atau rancangannya kita buat di kertas, kalau melukis kita membuat rancangan atau sketsanya langsung pada kayunya. Jadi kayu yang sudah kita siapkan langsung kita gambar lalu kita lukis, karena namanya lukis, dia nggak perlu diukir, nggak perlu dikeruk. Jadi langsung kita gambar, langsung kita beri warna lukisan, langsung kita beri warna sesuai sketsanya. Yang ketiga tadi memberi warnanya. Kalau tadi yang kedua sketsa, yang ketiga langsung kita beri warna untuk memperindah benda atau kayu yang akan kita buat. Materinya cukup sampai situ aja. Untuk tugasnya, saya harap kalian menyiapkan buku gambar A3. Kalian buat gambar ragam hias geometris pada buku gambar berukuran A3, lalu beri warna hingga menjadi gambar yang indah. Ingat, di buku gambar ukuran A3, tidak ada HVS, tidak ada kertas lain, harus buku gambar A3. Lalu setelah selesai dibuat sketsa gambarnya, kalian warnai menggunakan pensil warna, krayon, atau alat warna lainnya boleh. Yang penting harus diberi warna. Nanti untuk pengumpulannya, saya akan minta wali kelas untuk mengirimnya ke nomor WA saya. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa kalian pahami. Dan juga jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau memang tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.